kalau pada protes biyen nggih. Sing nulis poster niku sapa? Bisa internasional. Lah ya ditulis dukun internasional. Jangan telepon. Tapi lo tak telepon. Iya. Setuju. Tapi setuju kita. Nggih. Siji kula boten setuju niku alasannya sederhana. Ya karena kula jurusan bahasa kita ngomong perkara basa kita banget. Dukun menika jane oke lah, beberapa pendapat ngobrol masalah bahwa dia itu berasal dari kata dekhan. Itu bahasa Persia Tengah. Dekhan. Tapi jane artinya dekhan menika tidak langsung merujuk kepada dukun sebagaimana stigma yang ada di Indonesia. Jadi dekhan menika jane artinya itu lebih ke orang-orang yang hidup di daerah pedesaan. Jane. Tapi Mbak Ana bilang bahwa dalam penelitiannya bilang bahwa dukun itu berasal dari kata dekhan, ya tidak masalah untuk pendapat. Masih aku tidak setuju, tapi nggak apa-apa, biasa itu kan. Jadi setuju tidak setuju tak masalah. Tapi kita tahu alasannya. Jadi kudu ngawur. Nah fenomena ini nggih sing kathah sakmenika rodok anu ya bahwa dukun zaman saiki iki kebanyakan angkutan-angkutan. Pangapunten ingkang kathah lho nggih. Mulai tersinggung buat nopo-nopo kan. Tapi kathah ingkang angkutan-angkutan. Jadi kita balik maneh ke kata dukun tadi. Yang paling dekat malah dukun itu asalnya dari bahasa Melayu. Makanya kalau misalkan jenengan menika mbikak serat menapa kemawon ingkang Prasultan Agung lah paling enggak. Karena di Centini sudah disebut ada kata dukun, sudah ada di Centini. Dan di situ juga jelas di Centini aku lali aku nomor atusan enggak salah. Itu disebutkan bahwa ono wong macak ngaku dukun. Jadi fenomena itu ternyata nggak saiki tok sing ono dukun Facebookan. Jadi bolak-balik upload di Facebook terus baru dia ngaku dukun, itu kan kata. Tapi zaman dulu pun, zaman paling enggak Centini ini makan goro-goro kan? 6-7 ya, pokok sekitar itu pun fenomena itu sampai wonten bahwa banyak orang yang ngaku sebagai dukun, itu sampai wonten. Nah, tapi kalau misalkan di leksikon atau di kosakata yang lebih tua dikenal dengan kata walian. Dukun menika dikenal dengan kata walian. WALJAN, walian. Awit saking menika datang khasanah gending pun inggih wonten ingkang anami gending walian. Gending walian menika gending-gending yang digunakan untuk pengobatan. Gending walian menika wonten jenis gending, dadi kados gending soran, gending konangan, gending apa ada gending walian. Gending yang digunakan untuk pengobatan. Nah, nanging walian menika basa Jawa era tengahan. Sing luwih lawas neh menika menggunakan kosakata faidya. Menika bahasa Sanskerta. Faidya. Asal katanya dari vidya. Nah, ini sing unik nih. Vidya sampun kata sekolah-sekolah dari vidya terus vidya usada. Sekolah para suster ya nggak salah ya. Vidya usada. Faidya yang berasal dari kata vidya. Vidya menika tegese ilmu yang benar. Vidya. Jadi misalkan DE kuwi berperan sebagai faidya, berarti dia mempraktekkan ilmu yang benar. Bukan gugon kuhon, kutuk bim salabim, kutuk sulapan. Di zaman era Jawa Tengahan, bukan Jawa Tengah tapi Jawa era Tengahan, sekitar era-era Sultan Agungan, Mbak Senopati dan kerabatnya disebut sebagai walian. Beberapa serat dan kakawin menyebutkan walian menika ada 2 tingkatan tanggung jawab untuk mengutip pajaknya para pekerja seks komersial. Jenenge juru jalir kurang gawean ya wong Jawa ya. Sampai ngono tok dipajeki. Menika juru jalir.
dan juru mereka macam-macam. Kepalanya atau supervisornya mereka itu dinamakan sebagai atau disebut sebagai Tuhan. Salah itu adalah pembelokan makna kata. Dalam kerusuhan salah. Ya toh? Dalam kerusuhan. Tapi lek otaknya ya misalkan apa jadinya Prof Jeko kan mengatakan ya itu kan cuma Mas kiasan bapak, iya monggo, tapi jangan dipahami sebagai sebuah kebenaran bahwa lek urusan nyantet kuwi jenenge dukun, jenenge eneng dhewe, kados perkara petung. Lek saya lah wong pinter dukun petung ngoten nggih. Jane ana dhewe jenenge, yaitu adalah Tuhan tenung. Jadi yang diarani tenung itu bukan santet. Tenung itu artinya adalah petung, perhitungan. Nah ini kadang-kadang kita bisa saya berkorwi. Makanya setelah zaman era-era film Susana metu, istilahnya dari dukun kabeh terus baru dukun menjadi konotasinya itu adalah barang yang atau profesi sing tidak karu-karuan dan nggak ada yang jadi dan repotnya nggak ada yang mengkonfirmasi dan dukunnya repotnya manut kabeh bahwa iya aku itu dukun repotnya kuwi karena nyuwun sewu setelah masa-masa politik etis kita ngomong perkara sejarah sidik ya pada saat politik etis benar banyak sekali masif sekolah-sekolah model-model Eropa itu dibangun sekolah-sekolah yang itu modelnya tradisional hilang sisa siji saya kira payu bisa SMA Pak Aris SMA apa ini? Taman Siswa itu masih menggunakan metode lawas orang payu metodenya semua menjadi metode barat metodologi pemikiran kita metodologi pemikiran barat padahal dulu dukun siji sekolah ini kita mengacu pada aturan catur gria. Siji dia harus brahmacari. Pertama dia harus sekolah brahmacari dulu. Sekolah tulis, baca dan tulis. Sekolah mengenai dasar lah kehidupan dasar. Setelah kuwi dia sekolah lagi, tapi syaratnya harus menikah. Dia menggampangkan. Kalau dia sudah mencapai sekolah yang kedua atau semagraha, dia baru boleh jadi juru. Jadi kayak asisten lah, tukang lapo gitu. Kalau yang pengobatan, ya akhirnya dia akan jadi juru walia. Kalau yang itu dukun bayi, jenenge bukan dukun bayi, namanya sebenarnya adalah Widyarini. Jeneng lawasnya adalah Widyarini. Tapi makanya kok adanya itu sih bener dukun bayi sih bener karena masih urusan kesehatan. Dukun pijet sih bener karena urusan kesehatan juga, ya toh. Tapi lek dukun golek nomor jelas kudu urusan kesehatan. Nah, terus ngajari ngerik apa? Potongin kodok bareng-bareng kan. Harapan. Hah? Oh cuma terbang dari jualan Pengalaman. ya cak ciriran ngono kae lah kok di rumah ini apa saya di rumah buyuan ya jadi sing niku sanes dukun ada lagi karena apa jabatan sak minim bane di Jawa itu ada namanya masing-masing wong Jawa lah paling nganggur lah dari istilah apa sithik beda sithik antarane apa niki silo ya silo jengkeng timpuk metangkring metingkrang metongkrong itu barang itu jangan kurang gawean wong Jawa saking cerdas nah saking nganggur karena malah yang dorong nah mangan ya ngono ya tapi urusan liya bisa lah terane sarapan mentong bagla nyekek nah jadi nama-nama urusan itu tadi jadi
meninggalkan kata dukun yang itu sebenarnya munculnya justru era tengahan setelah kita banyak berinteraksi dengan Melayu. Makanya dukun itu pendapat saya, ya bukan pendapat saya dewi sih, ada beberapa pendapat para ahli yang lain itu mengungkapkan dukun lebih dekat dengan bahasa Melayu yang juga menggunakan kata dukun di sana. Dan di sana maknanya sama, orang yang ahli pengobatan. Tapi kalau misalkan ke Persia, ya enggak apa-apa. Cuman di Persia maknanya malah rodok selisih maknanya, karena di sana artinya adalah orang yang tinggal di pedesaan, dekat, bahasanya gitu. Nah, terus sekolah-sekolah itu tadi baru bisa menjadi tuha pada saat dia telah wanaprasta. Jadi pada saat dia itu sudah sekolah tahap ketiga, mungkin lesson tadi itu SD, SMP, SMA. Yang pertama itu berapa kali SD, SMP, SMA, kemudian naik lagi ke Wisma apa? Ya, Wisma itu sekolah kedua setelah dia menikah, tapi syaratnya menikah ya, atau paling nggak pernah menikah. Jadi lek pengen dadi dekunder jadi rabi Yose. Sing durung rabi iki makane ora pati der bleset ae. Enggak apa-apa, tapi salah satunya berkurang itu. Rabi Yose. Tampil. Hah? Kan stabil. Enggak stabil. Kadang dia itu redatnya. Dia jadi juru. Nanti sekolah lagi dia masuk ke apa jadinya wanaprasta, wana itu adalah alas. Jadi biasanya itu dia sekolahnya secara mandiri, dia dan gurunya tok. Sekolah secara mandiri gitu, ilmunya juga sangat spesifik banget. Baru dia akan mencari penjurusan. Arep juga jurusan sing apa? Karena ada 7 fakultas dalam keilmuan Jawa tradisional. Ada 7 fakultas. Nanti profesornya itu ada yang resi, ada yang begawan, ada yang pandita, ada yang liku, macam-macam, ada 7 jenis. Nah, baru dia bisa jadi tuha. Makanya di beberapa tembang ada yang menyebutkan sumber dari sebuah ilmu bisa jadi bukan orang tua, bisa saja itu terdapat di yang muda. Aku lali aku metrum ini ilmu ora bang wi. Lali ya. Arep ujian besok metu. Lampun opo kuwi lah wis golek dhewe engko. Marang wong kang tuwa iku ndak ada. Nah, tapi ada ada yang benar. Dan nah, iyalah awakmu sing isi lah. Ini isi di YouTube sono. Salah. Oh iya, parkirangan nanti ya biasanya. Apa jenis? Aku tahu tidak. Oh ya. Nah, di situ juga di tembang yang lain disebutkan juga bahwa ono bahas masalah ilmu karang. Perkara ilmu karang niku kekarangannya bangsa gaib dan Sriwijaya, bener ya? Ya. Susana buat pedalangan apa karawitan? Oh, pedalangan ya. Nah, jadi sebenarnya tuntunan untuk menjadi dukun banyak sebenarnya di serat-serat kita, termasuk carane. Menawi to panjenengan kasdu maos menika panjenengan saged serat tata cara kuwi isine sajen-sajen tok mulai kecok bakal dan kawan-kawannya centini nggih wonten termasuk misalkan mas tumpeng robyong iki piye golek ana di centini itu ada serat tuntunan lubak kawah menika juga wonten. Jadi seratnya akeh. Cuman yang saya lihat sekarang fenomenanya yang terjadi dukun saiki luwih seneng merem terus bareng ngono ngenteni dawuh langit. Ndak apa sih, bebas saja oleh pangsit. Cuman itu akan bertentangan dengan iyo ale sing bisiki iku mau Gusti temenan. Ya sing bisiki itu koncone dhek. Iprit misalkan, iprit, laci lo kok gini bicara lagi mana sebenarnya tuntunannya itu ada dan banyak
jenengan golek sajen sing digawe khusus para demit ben bakal acara nih ya. Misalnya kan kita pakai coba katok sederhana nih gitu. Ono demit yang ngarepan gua playpol selain kebudo terus. Jenengan pakai sajen nih. Itu di serat juga ada jenenge rujak edan. Nah tadi ya. Rujak edan. Di situ ada semua. Karena apa? Tuntunan untuk menjadi seorang dukun ataupun juga ahli-ahli seperti itu sebenarnya itu tidak pernah terlepas dari keilmuan yang mempunyai sanad. Jadi ilmu ini, ilmu sapa-sapa, ilmu senulis sapa, diturunkan oleh sapa dan seterusnya. Prosesnya seperti itu. Makanya dukun zaman biyen mandi-mandi. Perkara ne sinaune tenanan, ora mek trimo poso karo melek tok. Jadi memang benar sih. Piye to Bang sing aja lamun sira kudu sing perkara turu karo itu iku lho apa jenenge sing cegah lawan gule. Kaliren. Oh. Tak kira kaliren dulu. Bapak ngono-ngono lek dadi dalang lek. Tadi dalang iki gampang panjene sing angel terangke. Contone. Iya. Contone. Tahu semangat. Tahu panjene angel. Tadi modelnya seperti itu. Jadi dia hanya akan mendapatkan lapar dan metrimo motong bedul. Karena apa? Tidak ada yang nuntun dan tidak menggunakan patokan apapun. Repotnya pada saat tadi saya ceritakan itu zaman politik etnis itu kemudian Belanda banyak bangun sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah tradisional yang masih menggunakan prinsip-prinsip itu hilang, entek. Dan di metodologi barat tidak dikenal model cara seperti itu. Akhirnya hilang. Jadi misalkan kok generasi-generasi setelah itu minimal generasi mbah dan buyut kita akhirnya lek sekolah angel. Aku kudu sekolah nyendi? Kudu takon yang sopo. Akhirnya onoknya adalah tembung jari ilingku biyen jarine bae biasane ngene akem keling. nah bangsane kuwi akhirnya seperti gitu. Padahal kok ini dulu nggak mak duduk bim salah bim murah-murah oh kecobakan kuwi sini iki ada tuntunannya sebenarnya dan sekarang pun tuntunan masih ada. Jadi saya internet gratis dan dipilih apa tuh perusahaan jenengan bisa akses dimanapun, jenengan search model serat-serat yang itu. Cuman repotnya apa saiki problemnya anyar. Nemu serate ra iso macane. Iso macane ra ngerti maknane. Mudar. Mudas kon gobel bisa. Ngerti maknane baru laku. Ngerti maknane ra ngerti carane nyetrapne. Karena itu kuncinya ada di guru. Makanya kalau sekira guru kaki, kula jangan kang utama, ngene ya. Terus bari ngono, aja meguru yang bangsane kayu watu dan seterusnya disebutkan semua. Jadi itu sebenarnya disebutkan semua. Jadi pada saat teman-teman atau dulur-dulur yang ada di sini adalah dalam tanda petik adalah garda tradisi kita yang terakhir. Ojo malah bari ngono malah rusak utawa ngorat-ngarit tradisi atau budayanya dewi. Karena sing repot itu kadang-kadang gitu. Karena di masyarakat panjenengan-panjenengan atau teman-temannya lain itu kan dikenal sebagai oh lek ini kita kono Pak Kail ya Jawa. Stigma itu sudah menempel. Kalau gitu jangan khianati kepercayaan masyarakat dengan ilmu sing awut-awutan. Takon tidak masalah kok. Sharing itu tidak masalah kok. Perkara apa jadi kadang-kadang kan kayak mau ya disaingan tau apa terus piye ngene-ngene kok dikira wow bejane wong iki dukune nasib pikiranku. Yang dinamakan level dukun atau tuha apapun itu dia sangat spesifik. Sangat spesifik. Makanya kata dukun itu hanya urusan penyembuhan, pengobatan. Dan kalau misalkan perkara petung dia pasti takon.
yo dasare ngene le, tapi kowe takono mbah kae sing memang dhek tuha tenung. Karena sangat spesifik. Nanti apalagi dia pada saat sudah menjadi empu, ditakoni liyane gak mudeng jawabannya. Ibu yo gak roh aku. Karena dia bertanggung jawab dalam ilmuwan. Timbang ini kleru sak kata rong kata, mending mengarahkan mending takonnya kae. Takonnya kae. Jauh lebih baik. Jadi makanya kalau misalkan kita ngomong balik lagi kita ke awalnya bahwa stigma dukun saja ini nggak masalah dukun itu, dan dukun itu spesifik pengobatan. Cuman yang perlu diluruskan adalah pemahaman kita terhadap dukun di itu wis pas apa dulu. Karena saya misalkan rangudan, kita biasa menyebut sebagai dukun rangudan. Emangnya mendukil loro apa nih? Kalau disebut sebagai dukun rangudan, beda jabatannya ada lagi. Modelnya yang seperti itu, bukan tenung juga. Jadi mau macam-macam yang namanya seperti itu. Tapi misalkan ngomong dukun dan jenengan bukan mengenai pengobatan, ya nyuwun sewu Pak, kalau sanes dukun, kula menika namung juru apa utawa kula menika tukang tenung Pak. Saat ini kita misalkan ngomongnya tukang tenung lah, ngeri juga ya. Tukang tenung buat dibilang. Padahal tukang tenung itu artinya orang yang menguasai ilmu hitung-hitungan. Artinya tukang tenung gitu. Makanya di salah satu sistem perhitungan pernikahan, jatuh kromo dan seterusnya itu ada yang dinamakan sebagai tenung tripomo, tenung joyoboyo, tenung macam-macam. Semua tenung-tenung. Modelnya seperti ngatan. Jadi ya jelas saya bukan praktisi dukun ya. Iya kan, aku nambah di loro watuk malah mripatku ora iso melek apa itu jelas bukan. Tapi brosur sih ora sah itu. 100% enggak sah itu. Karena saya jelas bukan dukun, saya enggak tahu ilmu pengobatannya sama sekali guys, itu. Karena yang tadi kita balik lagi, dukun itu adalah ahli dalam urusan pengobatan, atau dia yang dukun itu kayak gelar SDK, sarjana perdukunan, itu khusus mengenai pengobatan. Kalau sekarang SKET lah, kedokteran lah. Dukun itu dokter, ini kita tulis itu ada, pasti disebut di serat kakawin atau apapun. Dan ternyata sampai sekarang pun belum pernah ada yang nyebut bahwa ilmu itu bisa didapatkan 100% dari maca kitab teles, atau cuman meneng tok, utawa semedi tok, nggak pernah ada. Selalu melalui proses brahmacari, kemudian proses sekolah, guru dan seterusnya, sampai lek wis ngerti carane samadhi, wilek bareng-bareng, lek ijen samada, baru monggo kate maca kitab teles, kitab jamuran, kitab apapun whatever itu memang nggak ada, karena memang kemampuannya sudah mumpuni di situ. Padha karo aja ngomong iso nyetir trailer, lek misalkan nyetir becak atau nyetir mobil cilik endak entos. Kan enggak lucu. Jadi itu yang juga kita kudu nyeleh hati, enggak loro hati istilah ya. Kita enggak loro hati bahwa oh ya masih banyak yang perlu kita pelajari sebenarnya. Masih banyak banget. Termasuk nanti terminologinya, termasuk bahan-bahan jamu ada serat jamu khusus, monggo. Tak ini lek gak salah kebeli.